Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini disinyalir tidak menyimpang dari pembahasan. Karena tadi disebutkan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah bahwa manhaj salafi itu universal, mencakup berbagai aspek. Nah, afwan. Karena tadi Al-Ustaz Abu Qatadah mengatakan bahwa manhaj salafi atau ahlus sunnah atau firqah najiyah itu universal, mencakup berbagai aspek dan sendi kehidupan yang menyentuh manusia. Di antaranya adalah akidah, syariah, akhlak, dan lain sebagainya. Maka pertanyaan saya pun akan berkaitan dengan hal-hal yang tadi. Yang pertama terkait dengan akidah. Tadi saya mendengar dari Al-Ustaz Abdul Hakim hafizahullah bahwa masalah furu'iyah, ikhtilaf di kalangan para sahabat itu pernah terjadi. Sedangkan di dalam masalah akidah atau tauhid itu semuanya sama, sepakat semuanya. Nah, yang saya tanyakan, ikhtilaf itu ada asbabnya dan sumbernya, dan diantaranya adalah nas itu sendiri. Di dalam ayat Al-Quran banyak nas-nas yang menjadi multi pemahaman yang berbeda, termasuk diantaranya adalah masalah tauhid, masalah akidah, seperti umpamanya yadullah ma'al jamaah dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan, sejauh mana dalam menetapkan kaidah bahasa untuk memahami nas-nas yang terkait dengan tauhid, umpamanya seperti apakah bisa memakai majaz atau tidak? Itu diantaranya yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz Abu Qatadah tadi menyentuh masalah fikih, yang beliau katakan bahwa al-adilatul ahkam asy-syar'iyyah al-muttafaq alaih arba', bahwa dalil-dalil hukum syar'i yang sepakat itu ada 4. Pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, sahabat, kemudian ijma' as-sahabah as-sahihah wal qiyas as-sahihah. Nah, yang ditanyakan bagaimana manhaj ahlus sunnah wal jamaah atau salafi atau firqah an-najiyah mengenai yang 6 itu, al-mukhtalaf alaih, contohnya seperti al-maslahatul mursalah dan lain sebagainya, karena itu terkait dengan kondisi, tempat, zaman, dan adat istiadat menurut para penyusun kitab usul fikih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan fikih waqi'. Ini harus dibatasi waktunya, jadi disimpan barangkali saja yang terakhir barangkali ya. Yang jadi, terakhir, bagaimana manhaj salaf tentang kepemimpinan, tentang khilafah, tentang umara, konsepnya begitu. Dan bagaimana kedudukan ormas-ormas yang ada di Indonesia ini menurut pandangan manhajus salaf. Barangkali itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Aku lupa lihadah. Wastaghfirullahu li wa lakum. 12 dan ini pertanyaannya sampai pukul 12, ini sangat semangat. Kita sepakati tuntas tidak tuntas 10 menit. Iya, kami persilakan. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang begitu besar dari saudara-saudara sekalian. Pertama, bahwa berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan Ijma', dan ini pembahasan yang sangat luas sekali, yang memerlukan waktu yang cukup panjang dan tadabbur yang baik, dan membahas kutubul ulama, bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang hak, la raiba fihi. Wajib atas setiap muslim bermanhaj dengan manhaj salaf. Jadi manhaj satu metode atau cara beragama dan kembali kepada Alkitab dan Sunnah
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya telah menjelaskan tentang manhaj sahabat. Saya ambil contoh. Silakan saudara-saudara membuka kitab Sahih Muslim di bagian Kitabuz Zakat. Di situ ada bab khusus mengenai pembicaraan dengan Khawarij. Di mana sejumlah hadis-hadis Rasulullah, bahkan sebagian ulama mengatakan hadis-hadisnya mutawatir, sebagai firqah yang pertama kali muncul dalam Islam, yang sangat sesat dan menyesatkan. Bahkan Rasulullah SAW mengancam akan memeranginya, membunuhnya kalau beliau menjumpai zaman mereka yang ternyata keluar pada zaman Ali dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Di dalam lafaz-lafaz hadis-hadis Khawarij maka dikatakan bahwa para sahabat, beliau bersabda kepada para sahabat, salat kamu dibandingkan dengan salat mereka, siam kamu dibandingkan dengan siam mereka, kamu akan meremehkan salat kamu dan siam kamu. Ini mengandung pelajaran yang sangat tinggi di mana Rasulullah SAW membedakan mana manhaj yang hak dan mana manhaj yang batil. Sepakat kita bahwa Khawarij adalah dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Di banyak hadis Rasulullah SAW dijelaskan. Dan ciri-ciri Khawarij jelas sekali. Dan Rasulullah SAW membuat satu perbandingan, tafriq, perbedaan mana manhaj yang hak dengan manhaj yang batil, dengan diukurnya antara Khawarij dengan sahabat, dibandingkannya antara sahabat dengan Khawarij. Khawarij sepakat kita. Tidak ada seorang pun muslim yang mengatakan bahwa Khawarij itu berada dalam kebenaran. Enggak ada. Hatta Rafidah yang menjadi musuh utama Khawarij. Ini yang harus kita perhatikan dan pelajari kembali. Dan Khawarij mempunyai dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun mereka tidak memakai seluruh hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, bahwa manhaj salaf tidaklah mengatakan bahwa para sahabat itu afrodnya maksum, tidak ada yang mengatakan bahwa para sahabat bebas dari kesalahan dan dosa, tidak. Kalau afrod, orang per orang, pendapat di antara mereka bisa salah dan bisa benar. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu diambil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa sebabnya? Barangkali belum sampai keterangan kepada mereka. Dan ini diterangkan dengan luas sekali oleh para ulama. Di antaranya silakan saudara membaca di Majmu' Fatawa Syekhul Islam. Saya kira di perpustakaan Persis ada kitab ini. Di bagian kitab usul fikih oleh Syekhul Islam, di situ ada judul Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Dan kitab ini pernah diterjemahkan kalau tidak salah oleh salah satu guru Persis juga kalau saya tidak salah ingat. Di situ dijelaskan perkataan-perkataan perbuatan sahabat yang belum sampai kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Imam Ahmad usulnya berpegang dengan Alkitab wa Sunnah dan berpegang dengan fatwa para sahabat, kecuali kalau di antara mereka terjadi khilaf, maka diambil yang akrab, yang lebih dekat kepada Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi ijma' mereka yang kita bicarakan satu manhaj secara keseluruhan mengenai perjalanan kehidupan para sahabat di dalam beragama, di mana Rasulullah SAW mengatakan ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini yang kita bicarakan intinya. Ijma' kalau itu saya tanyakan, para sahabat tidak pernah berselisih dalam cara beragama. Tidak pernah berselisih dalam asma wa sifat, nama dan sifat Allah, tidak pernah berselisih. Tidak pernah berselisih tentang masalah-masalah aqaid, kecuali keterangan yang belum sampai kepada mereka.
Berbeda dengan yang ini yang kita bicarakan secara keseluruhan. Bukan afradnya, ijtihad masing-masing di antara mereka. Itu telah terjadi khilaf. Kalau terjadi demikian kan sudah jelas bagi kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Namun apabila ada dua pendapat di antara para sahabat, maka kita tidak boleh menciptakan pendapat yang ketiga. Ini ijma ulama yang diwakili oleh para ulama seperti Imam Syafi'i dan lain-lain. Karena kebenaran tidak keluar dari situ. Salah satunya ada yang benar, ada yang salah.